Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati dari kelas 04 SLKP 007. Di sini saya akan membahas mengenai dasar dari perilaku kelompok. Definisi dan klasifikasi kelompok. Adapun pengertian kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, kelompok bersifat formal adalah kelompok sosial yang terbentuk secara resmi dan memiliki struktur organisasi. Kelompok sosial formal memiliki sistem kerja yang jelas dan mempunyai program kerja yang dibangun dalam sistem hubungan kelompok formal. Kedua, kelompok bersifat informal adalah kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok sosial ini biasanya terbentuk karena pertemuan yang terjadi secara berulang-ulang. Yang selanjutnya ada karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang. Yang pertama ada kesamaan. Orang yang memiliki karakteristik yang sama sebagaimana para anggota lainnya dari organisasi mereka memiliki level identifikasi kelompok yang lebih tinggi. Yang kedua ada keunikan. Orang-orang yang lebih cenderung memperhatikan identitas yang memperlihatkan bagaimana mereka berbeda dari kelompok lainnya. Yang ketiga ada status. Orang-orang cenderung untuk tidak mengidentifikasikan dengan status organisasi yang lebih rendah dan akan cenderung untuk meninggalkan identitas tersebut. Yang keempat, ada penurunan yang tidak pasti. Keanggotaan dalam sebuah kelompok juga dapat membantu beberapa orang memahami siapa mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri ke dalam dunia. Adapun tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Yang pertama, tahap membentuk, digolongkan sebagai sejumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Kedua, tahap mempeributkan. Salah satu konflik intrakelompok, para anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menentang hambatan yang memaksakan pada individualitas. Ketiga, tahap menyusun norma. Hubungan dekat yang akan berkembang dan kelompok akan menunjukkan kekompakan. Keempat, tahap mengerjakan. Struktur pada poin ini sepenuhnya fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dari mengenal dan memahami satu sama lain hingga mengerjakan tugas yang ada. Yang kelima, tahap membubarkan adalah untuk mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Properti kelompok. Beberapa dari properti kelompok yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Yang kedua, norma adalah standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Yang ketiga ada status, adalah suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Yang keempat ada besaran. Besaran suatu kelompok mempengaruhi seluruh perilaku kelompok, tetapi pengaruhnya tergantung pada apa variabel dependen yang kita amati. Yang kelima ada kekompakan, adalah keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Yang keenam ada keragaman, yakni sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lainnya. Beberapa riset melihat pada keragaman budaya dan beberapa pada rasial, gender, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Mengambil keputusan kelompok. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Dengan menggabungkan sumber daya dari beberapa individu, maka kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenitas ke dalam proses keputusan. Yang kedua,
Mereka menawarkan keragaman pandangan yang lebih luas. Hal ini akan membuka peluang untuk mempertimbangkan lebih banyak pendekatan dan alternatif. Yang ketiga, kelompok mengarah pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Para anggota kelompok yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lebih cenderung untuk mendukung secara antusias dan mendorong orang lain untuk menerimanya. Adapun kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, keputusan-keputusan menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Yang kedua, terdapat kepatuhan tekanan. Keinginan oleh para anggota kelompok agar dapat diterima dan mempertimbangkan sarana bagi kelompok dapat melumatkan pertentangan secara terbuka. Yang ketiga, pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota. Jika para anggotanya hanya berkemampuan rendah atau medium, maka keseluruhan kelompok menjadi kurang efektif. Yang keempat, keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Dalam suatu keputusan individu, siapa yang bertanggung jawab atas hasil akhir adalah jelas. Dalam suatu keputusan kelompok, tanggung jawab tiap individu anggota terdilusi. Secara spesifik, permasalahan dihadirkan dan kemungkinan kelompok akan mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, sebelum pembahasan dilakukan, setiap anggota secara independen menulis gagasan-gagasan atas permasalahan. Kedua, setelah periode hening, masing-masing anggota akan menghadirkan salah satu gagasan kepada kelompok. Tidak ada pembahasan yang dilakukan hingga seluruh gagasan telah dihadirkan dan dicatat. Ketiga, kelompok membahas gagasan-gagasan untuk menjernihkan dan mengevaluasinya. Keempat, masing-masing anggota kelompok dengan diam dan independen memeringatkan sesuai urutan gagasan. Gagasan dengan peringkat keseluruhan yang tinggi akan menentukan keputusan final.